Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang hukum waris Islam. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Septian Samaridiako dengan NIM 1907 10.10.1292 dari Universitas Jember. Hari ini saya akan memenuhi tugas metode penelitian dan penulisan hukum. Pendahuluan. Kematian adalah akhir dari perjalanan kehidupan manusia dan menjadi pemutus atas segala kenikmatan atau kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Dari kematian, seorang tersebut kemudian meninggalkan harta warisan yang tentu memerlukan cara apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan atau membagikan harta warisan tersebut. Islam yang sejatinya agama yang sempurna dalam mengatur segala hal tentang kehidupan manusia, bahkan dalam hal peralihan harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah manusia tersebut meninggal. Hukum yang mengatur tentang peralihan harta tersebut ialah hukum kewarisan atau disebut juga hukum faraid. Apabila dilihat dari sejarahnya, dalam tradisi Arab pada masa pra-Islam, hukum yang ditetapkan mengenai ahli waris ialah wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan. Hal ini dikarenakan wanita dan anak-anak dinilai tidak atau belum dapat berperang dalam mempertahankan diri, suku, dan kelompoknya. Oleh karena itu, yang berhak mewarisi hanyalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat menaikkan senjata untuk mengalahkan musuh yang ada di setiap peperangan. Konsekuensinya, perempuan, anak-anak, dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya. Namun setelah hadirnya Islam, muncullah keadilan kesamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, istri, saudara laki-laki, dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing. Pada kesempatan ini, saya memiliki 4 topik pembahasan, yaitu hak milik dalam Islam, dasar hukum waris Islam, asas-asas hukum waris Islam, dan sebab adanya dan hilangnya hak kewarisan. Dimulai dengan hak milik dalam Islam. Hak milik dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kepemilikan individu atau private property, 2. Kepemilikan umum atau collective property, dan 3. Kepemilikan negara atau state property. Kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah kepemilikan yang siapa saja bisa mendapatkannya dan memanfaatkannya barang yang dipunyainya. Individu berhak untuk memiliki hak tersebut serta memperoleh sebuah kompensasi apabila barang yang diperolehnya dirampas kegunanya oleh orang lain. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh beberapa sebab, yaitu bekerja, arisan, kebutuhan untuk menyambung hidup, atau pemberian yang diberikan kepada rakyat oleh negara, dan harta-harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta tenaga apapun. Kedua, kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu pemilik secara bersama-sama memanfaatkan benda. Benda yang dimaksud dalam kepemilikan umum ialah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan. Atas dasar pengertian itu, maka benda-benda yang dimaksud dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu benda yang merupakan fasilitas umum, bahan tambang yang jumlahnya besar, dan benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara individu di kekurangan saja. Harta yang masuk dalam kepemilikan negara. Harta yang masuk ke dalam kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin yang dalam pengelolaannya menjadi wewenang oleh negara dan negara dapat memberikan kepada sebagai negara sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya sebagai harta, faraj, jizya, dan sebagainya. Dengan begitu, harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta kemaslahatan keluarganya. Selanjutnya, dasar hukum waris Islam. Hukum waris Islam menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar utama hukumnya. Dasar ini digunakan khususnya untuk menentukan posisi atau bagian ahli waris yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menjelaskan tentang ketentuan Allah secara umum menyangkut hukum waris mengenai siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang didasarkan pada hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, dan saudara, ataupun karena hubungan perkawinan. Menentukan tentang seberapa besar bagian-bagian ahli waris dan mengenai langkah yang diperlukan dalam menentukan harta peninggalan pewaris. Yang dikatakan sebagai harta warisan apabila pewaris telah melaksanakan wasiat pewaris dan melunasi hutang pewaris.
Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan bahwa porsi seorang laki-laki sama dengan porsi dua orang perempuan dalam satu tingkat, baik dalam tingkat anak, saudara, ataupun antar suami istri. Dengan hukum waris Islam bersumber pada hadis Nabi Muhammad SAW, telah dinyatakan yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah harta pustaka pada orang yang berhak, sisanya untuk orang yang laki-laki yang lebih utama. Dari hadis yang disabdakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan harta yang mana pewaris kepada ahli waris. Setelah itu, jika terdapat sisa, maka porsi yang diterima oleh laki-laki akan lebih besar dari porsi yang diterima oleh perempuan. Selanjutnya, asas hukum pewarisan Islam. Berikut ada asas hukum pewarisan Islam, yaitu asas ijbari, paksaan, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, kewarisan akibat kematian, dan asas tandil. Asas ijbari dari peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, dan hal ini berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Asas bilateral adalah seseorang yang menerima hak warisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas individual adalah ahli waris yang secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa harus terikat kepada ahli waris lainnya, sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif. Asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang adalah adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan sesuai dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Selanjutnya ada asas kewarisan akibat kematian, yaitu kewarisan yang muncul dari adanya seseorang yang meninggal dunia dan kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang tersebut. Selanjutnya yang terakhir, asas tandid adalah timbangan dalam pembagian harta warisan, terutama terhadap maurud atau tirkah yang beragam dari segi bentuk dan nilai. Yang terakhir adalah sebab adanya dan hilangnya hak warisan dalam Islam. Hak yang menyebabkan adanya warisan dalam Islam adalah hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan al-wala atau memerdekakan hamba sahih atau budak. Dan yang menghilangkan adanya kewarisan adalah perbudakan, perbedaan agama, perlainan negara, perbudakan, dan perbedaan agama. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.